Oke, yang kesempatan sekarang kita akan belajar ini DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, di mana yang DHCP client kita sudah pakai di video sebelumnya. Di video yang ini kita pakai yang DHCP server. Kita coba DHCP server. Jadi mikrotiknya itu ngasih alamat secara otomatis ke node-node di bawahnya. Gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar bridge sama yang terakhir static routing. Gitu ya, static routing. Oke. Langsung saja masih menggunakan topologi yang kemarin untuk di HCP. Jadi sekarang gini, di Ubuntu Docker Guest ini kita nggak pakai C12 secara manual, tapi di sini kita ganti dengan DHCP. Jadi maunya komputer ini dia langsung dapat alamat IP secara otomatis dari mikrotik, gitu, dari router. Gitu ya. Kenapa? Karena kan gini, ketika Anda pakai WiFi misalkan gitu ya di tempat umum atau di mana lah ya gitu ya. Anda kan ketika connect ke WiFi ya udah connect gitu aja gitu ya. Alamat IP dan segala macam kan Anda nggak perlu ganti secara manual gitu ya. Kan yo aneh juga kalau Anda harus connect ke WiFi terus ganti manual dan segala macam kan yo ribet juga gitu ya orang akhirnya gitu. Nah, itu bisa difasilitasi di mikrotik juga. Jadi kembali lagi mikrotik itu router galau kok pokoknya. Dia fungsinya akeh gitu ya. Nah, oke, jadi sekarang misalkan komputer ini ya, komputer si Ubuntu Docker Guest itu saya nggak mau pakai alamat IP statik. Saya maunya ini otomatis. Jadi ini saya komen. Oke, saya komen kayak gini. Nah, ini sekarang saya aktifkan yang DHCP nih. Nah, tanya kayak gini. Oke. Save, apply, kerlap-kerlip dulu. Oke. Nah, sekarang si Ubuntu Docker Guest-nya, ini dia nggak punya alamat IP kayaknya ya. Coba saya cek sih. Tunggu dulu, oke. Saya cek if config loh kan, dia nggak punya alamat IP nih. Saya maunya si Ubuntu Docker Guest ini dapat alamat IP-nya otomatis gitu, nggak usah ngeset-ngeset lagi. Gitu ya. Nah, oke. Caranya adalah, jadi masuk ke mikrotik dulu. Oke, ini tak close dulu. Nah, yang pertama, pastikan si ethernya mikrotik yang connect ke jaringan di bawahnya, ini tadi si ether 2, itu punya alamat IP dulu. Jadi di mikrotiknya itu kudu punya alamat IP dulu gitu. Karena dia kan yang akan memberikan alamat IP ke yang lain gitu. Kalau dia sendiri nggak punya alamat IP, yo repot kan gitu. Nanti yang lain menghubunginya gimana gitu guys, kasarnya kayak gitu lah. Ya walaupun entahlah ya, kayaknya sih nggak kasih alamat IP pun bisa gitu. Cuman nggak connect gitu, tapi bisa gitu. Oke, kembali lagi. Jadi yang pertama pastikan dulu ada alamat IP-nya. Kita masih pakai 1.1 aja, /24 gitu ya. Nah, kemudian untuk memberikan alamat IP, kita pakai menu yang DHCP server. Jadi IP DHCP server. Nah, di sebelah sini. Bentuknya kayak gini. Kemudian kita tambahkan, tapi nambahkannya itu kalian untuk saat ini jangan pakai yang plus dulu, tapi pakai yang ini loh, DHCP setup. Karena DHCP server itu komponennya nggak cuma DHCP server tok satu ini aja. Nanti dia butuh ngasih alamat IP di IP pool gitu ya. Kemudian kasih network, nanti kita bahas deh. Yang jelas pakai menu DHCP setup. Gitu ya. Nih, tampilannya akan seperti ini DHCP setup. Oke, kemudian server interface-nya ini pilih Ether yang dia itu ngasih alamat IP. Oh, si iklan rek. Roti lewat ya. Ini saya rekamannya pagi-pagi. Kalau di video yang pertama itu agak salah tanggalnya. Ini sudah tak benerin. Oke, jadi kembali lagi di HCP setup. Nah, di sini pilih yang Ether 2, ini kan. Ini yang ke bawah Ether 2 kan. Setelah itu di next. Nah, ini harusnya kalau kalian sudah bener alamat IP-nya ini ya 11/24, itu di sini nanti wis tinggal next saja. Ini net DHCP address space-nya 10. Ini alamat network beserta apa namanya? Beserta subnet mesh-nya. Kemudian klik next. Nah, di sini ada gateway-nya. Oke. Nah, setelah itu di next lagi. Nah, di sini adalah address to give out. Jadi maksudnya alamat IP yang akan dipinjamkan, gitu ya. Jadi si DHCP ini dia itu konsepnya gini, alamat IP itu nggak diberikan tapi disewakan. Jadi alamat IP-nya akan dipinjamkan dalam kurun waktu sekian, gitu ya, sekian kurun waktunya. Nanti kita bisa set ke node-node tertentu.
Nah, ini address yang diberikan kan 12 sama 1254. Harusnya kalau sudah belajar hitungan subnet udah paham lah ini ya, hostmin hostmax gitu. Ini hostmin hostmax-nya gitu, dari si mikrotik itu tadi. Kemudian diklik next. Oke. Nah, di sini DNS server. Ini alamat DNS yang diberikan ke node-node yang dapat DHCP. Jadi DHCP itu dia akan memberikan pokoknya kelengkapan untuk connect ke jaringan itu akan dikasihkan. Gitu ya. Misalkan di sini saya pakai ini deh, DNS servernya Google gitu misalkan. Nah, kalau mau nambah di bawah ini ya, jadi ini bisa kita tambah. Wow, sampai wah kerek. Kalau 2 cukup lah DNS itu. 4 pakai punya Google ini. Oke, terakhir list time. Nah, ini list time ini maksudnya waktu peminjaman yang tadi saya ceritakan. Jadi alamat IP itu akan dipinjamkan berapa lama ke si klien-klien atau node-node yang connect di bawahnya. Di defaultnya sih 10 detik. Ini sorry. Oh ya 10 detik, 10 detik. 10 detik apa ya? Pas 10 menit ya? 10 menit ini, 10 menit. Ini detik, ini menit, ini jam. Berarti dikasih satu alamat IP akan dipinjemin 10 menit gitu ya. Setelah 10 menit ya bisa dikasih alamat. Misalkan komputernya masih connect nih. Jadi si Ubuntu Docker Guys ini wis pakai interkoneksinya si router ini selama 10 menit lebih gitu ya. 10 menit lebih 1 detik gitu ya. Nah, dia akan bisa dikasih alamat IP yang berbeda, bisa dikasih alamat IP yang sama. Jadi ada kemungkinan setiap 10 menit dia akan berganti alamat IP. Ada kemungkinan, ya nggak selalu juga. Tergantung mikrotiknya. Oke, di next. Nih. Next, oke. Nah, terus terakhir setup has completed successful. Gitu ya. Nah, nanti akan muncul satu value di sini. Name-nya defaultnya sih di HCP, terus ada number di belakangnya. List time-nya ini. Nah, harusnya sih sekarang dia punya alamat IP ya, harusnya. Mari kita lihat dulu. Coba dulu deh. Kalau enggak ya berarti harus di disable enable dulu. Oke, sudah dapat ternyata. Nah, ini kan dia dapat alamat IP secara otomatis dari si mikrotiknya, yaitu 1.254. Ya, 192.1.254. Nah, untuk ngecek sebenarnya nggak harus masuk ke hostnya ini. Jadi di mikrotik siapa aja sih yang udah dikasih alamat dari DHCP 1 ini tadi itu kita bisa lihat di lists. Ya ini. Jadi Ubuntu Docker Guest tadi itu kita kasih alamat 254. Nah, ya kan? Gitu. Itu. Nah, berikutnya kenapa sih kok harus pakai DHCP setup? Nah, kenapa nggak pakai plus gitu ya? Karena ketika kita mengaktifkan DHCP server, sebetulnya nggak cuma DHCP servernya ini sendiri, gitu ya, nggak cuma ini sendiri. Tapi ada komponen lain gitu ya. Yang pertama networks. Nah ini, itu tadi. Ketika kita minjemin alamat IP kan nggak cuma IP addressnya aja, gitu. Tapi gateway-nya berapa nih di alamat IP address ini. Kemudian DNS servernya yang dipakai berapa dan bisa kita kasih yang lain. Misalkan butuh kasih NTP servernya berapa, DHCP option dan seterusnya. Nah itu kita bisa set di DHCP network sini tadi. Lalu selain itu dia juga bikin namanya itu IP pool. IP pool itu range hostmin hostmax itu tadi loh. Jadi yang tadi di set 1.2 sampai 1.254 itu ada di sini. Di IP kemudian pool di pool ini. Nah, ini dia. Jadi dia juga bikin satu value baru di sini. DHCP pool 0 di mana 12 sampai 1254 range alamat IP yang dipinjamkan. Makanya kalau Anda sudah set up, kemudian misalkan Anda butuh menghapus gitu ya. Oh enggak sih, terus enggak jadi bikin DHCP server gitu ya. Nah, selain ini yang dihapus, Anda juga sebaiknya menghapus yang di networks sama yang di pool. Ya, jadi ada 3 value itu yang ditambahkan. Oke. Ini seharusnya juga sudah connect sih. Nah, ini kan komputernya dia bisa pakai DNS yang selain DNS-nya si mikrotik itu tadi. Coba deh. Oh, NS lookupnya nggak ada, harus diinstal dulu. Yes, okay. Bisa nggak sih? apt get install min y ns lookup. Ini bisa nggak ya? Nggak, no. Boleh, lah. Pokoknya. Oke, seperti itu. Nah, itu ya. Itu mengenai DHCP server. Berikutnya bridging nih, atau bridging lah ya. Nah, bridging ini dia itu gini ya, konsep kerjanya itu mirip dengan hub atau suite, mirip ya, nggak sama persis gitu ya, mirip. Dimana dia nanti dia akan menggabungkan beberapa interface itu seolah-olah itu jadi satu segmen gitu.
Nah, seperti yang saya bilang di awal, di video awal-awal itu di router itu eh apa ya? Bukan default sih ya. Dasarnya sih basicnya dia setiap interface card itu punya alamat IP sendiri-sendiri. Nah, misalkan gitu ya. Saya punya komputer juga. Saya punya komputer lagi kok, punya komputer juga. Punya komputer lagi satu, Ubuntu Docker Guest lagi gitu ya. Kemudian ini mau saya kasih alamat IP yang satu segmen dengan 11/24. Harusnya sih idealnya kan ini nggak ada ya. Harusnya idealnya kalau punya dua komputer gini berarti ini harus di-cut dulu, ether 2-nya di-cut. Kemudian di sini kita pakai suite ya ether hub atau suite lah ya. Kita pakai ether hub atau suite gitu. Nah, gini gitu kan. Terus baru ini ether 2-nya dikonekin ke hub. Lalu dari hub ini baru dikonekin ke gini gitu ya. Baru dikonekin gini. Nah, idealnya seperti ini idealnya. Ini di HCP. Oke, save, apply. Oke. Kemudian ini mau turun di start. Oke, start dulu. Start. Nah, idealnya seperti ini. Coba cek. Harusnya dia sudah dapat IP. Nah, oke, dia juga dapat. Dia 1, 254, dia juga bisa keluar. Oke, sama. Idealnya seperti ini. Nah, tapi gitu ya, ada kadang ada suatu kondisi yang apa ya? Ini mubazir gitu loh. Jadi di bawahnya router ini kan cuman ada dua node nih, cuman ada Docker Guest 1 sama Docker Guest 2. Sedangkan di routernya itu dia masih ada dua colokan yang kosong. Itu kan kalian bisa lihat di pojok kiri itu bahwa itu ether 3 sama ether 4 tuh masih empty gitu ya. Ya kalau kalian punya kalau misalkan kondisi di lapangan beneran memang ada dananya untuk beli hub atau suite nggak masalah gitu ya. Idealnya kayak gini aja gitu. Tapi misalkan gitu ya, eman-eman Pak gitu ya. Ether 3-nya sama 4-nya kan kosong gitu ya. Kita bisa manfaatkan itulah ya gitu. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya bridge. Jadi bridge itu dia seolah-olah gitu ya, dua interface itu menjadi satu gitulah kira-kira. Seolah-olah ya, nggak beneran seolah-olah. Oke, jadi misalkan ini ether 2-nya saya konekkan ke ini tetap ke kondisi semula dan ether 3-nya ke Ubuntu Docker Guest 2. Nah, bentuknya kayak gini. Saya tak rapi no ketok. Iki ether 2, iki ether 2, iki ether 3. Nah, mereka pakai ini ya, satu segmen dengan ini. Ini di HCP, terus yang ini juga di HCP. Yang ini juga di HCP. Nah, tapi satu segmen. Nah, kita maunya ini satu segmen, tetap pakai satu yogi lah, 10/24 ya. Nah, caranya kita bikin bridge di ether 2 sama ether 3. Jadi kita bikin bridge dulu. Kita close dulu deh. Yes, ini close, oke. Alamat IP-nya tetap. Nah, bridge itu menunya di sini. Ini ada bridge. Set. Nah, seperti ini. Kita bikin bridge, ditambah plus dulu gini. Yes, kasih nama terserah bebas, defaultnya aja nggak apa-apa. Oke. Ada bridge 1. Jadi bridge ini tuh bisa diumpamakan sebagai virtual interface. Interface yang nggak ada fisiknya gitu ya, tapi ya kita bisa memanfaatkan layaknya interface pada umumnya gitu ya, di MikroTik gitu ya. Kemudian kita bikin keanggotaannya bridge. Jadi bridge 1 tadi itu si ether 2-nya kita masukin. Nah, ini di menu ports. Jadi tadi kan bridge ini terus klik port, terus plus ini ether 2, terus masukin ke bridge 1, oke. Terus tambahin lagi ether 3. Bridge 1. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang ether 2 sama ether 3 itu seolah-olah ada di colokan yang sama. Seolah-olah ya, ingat seolah-olah ada di colokan yang sama. Nah, kemudian alamat IP-nya, ini sih sebetulnya kalian taruh di ether 2 tetap juga nggak masalah ya. Ini dia tetap dapat ini kok. Dia tetap dapat tetap dapat IP, tetap bisa connect. Nah, ini kan tetap connect. Kok di situ sih ngeceknya? Di sini aja lah. Nah, dia tetap connect ya. Baik di Ubuntu Docker Guest 1 maupun Docker Guest 2. Ya, tetap bisa kan ya.
Oke. Nah, cuman yang namanya bridge karena ini 2 sama 3 sudah menjadi satu gitu ya, di bridge satu gitu ya. Sebaiknya sini dipindah sebaiknya biar biar nggak rancu ya gitu ya. Nah, ini dipindah ke bridge satu. Kemudian diklik OK. Nah, muncul kan. Jadi alamat IP-nya itu kita tempelkan ke bridge 1, bukan ke Ether 2 atau Ether 3. Itu sebaiknya seperti ini. Boleh ya, boleh. Nggak ada yang ngelarang kalian tempel ke Ether 2 atau Ether 3. Tapi, ada tapinya gitu ya. Karena gini, misalkan ya, kalau kalian tempelin ke Ether 2, ya misalkan kalian tempelin ke Ether 2, bener ini dapat. Di dalam kondisi normal dia dapat. Cuman ketika misalkan ya, Ether 2-nya ini putus gitu. Misalkan yang ini lagi mati komputernya gitu ya, atau ini kabelnya putus atau colokannya dicabut gitu ya. Akhirnya kan alamat IP-nya jadi rancu kan gitu ya. Maksudnya dia bisa dapat bisa enggak akhirnya. Kemudian di sisi lain, ketika kita lihat di address listnya ini kita kan nggak tahu gitu. Akhirnya kita beranggapan oh itu punya Ether 2 gitu. Lah Ether 3-nya dapat dari mana gitu. Nah, kalau konfigurasinya baru 2 gini enak gitu. Tapi kalau konfigurasinya udah banyak gitu kan ya repot juga ya gitu. Makanya saya rekomendasikan sih sebaiknya ketika Anda bikin bridge, alamat IP-nya taruh di bridge-nya. Yes, itu paling aman deh. Kecuali mungkin nanti ada lah ya, entah ada nggak sih ya kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan IP itu nggak di bridge. Nggak kayaknya, sementara belum ada deh. Ya, jadi saya rekomendasikan kalau memang bikin bridge ya alamat IP-nya taruh di bridge. Oke, gitu ya. Nah, sekarang jadi dua komputer ini sudah bisa connect ke internet. Ya, situ. It's easy lah gitu untuk bridge itu gampang banget gitu ya modelnya. Akhir di video ini kita mempelajari mengenai routing. Routing yang dimaksud di sini tuh maksudnya static routing sederhana ya. Jadi nanti routing yang advance nantilah kita bahas di video yang lain gitu. Jadi ini basic static routing gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu topologinya. Nah, oke. Topologinya seperti ini. Ini saya hapus dulu deh. Oke, ini saya hapus dulu. Oh, ini mau. Oh, ini maksudnya. Nah, ini saya hapus dulu. Kemudian saya kembalikan lagi dulu aja biar untuk mempermudah. Oke, ini di sini di HCP, ini dia dapat ini Ether 2 ini dia dapat alamat IP-nya ini 192 bla bla bla. Nah, oke. Nah, routing ini gitu ya. Jadi misalkan ya kalau kita lihat di sini ya, tanpa ini ya, Ubuntu Docker Guest 2-nya abaikan dulu deh. Nah, di topologi yang ini gitu ya, ketika si Ubuntu Docker Guest 1 mengakses ke internet, dia kan muter ke sini nih. Jadi trafficnya itu keluar ke MikroTik router, gitu ya. Kemudian dari MikroTik router ini dia keluarkan ke Ether 1. Keluarkan lewat Ether 1 ke ETH 1-nya cloud, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, Anda bisa cek menggunakan tool namanya traceroute. Jadi kalau misalkan saya traceroute ke google.com. Nah, di sini kan kelihatan nih. Oh, saya kalau mau ke google.com itu saya menghubungi 192.168.11 dulu pertama, dia ke 11 dulu, baru nanti dari 11 dia ke 10032. Dia 10032 terus baru dia dilempar ke internet untuk nyari si google.com tadi, gitu ya, dan seterusnya. Oke, kok enggak kelihatan ya. Traceroute misalkan ini deh, ilcom.net kasih ID misalkan. Oke, ke 1032. Ya habis itulah habis tutup internet bulat gitu. Tapi ini bisa kan ya. Oke, nah di situ jadi traceroute itu fungsinya untuk ngecek path-pathnya yang dilewatin ketika routing gitu ya. Jadi ketika routing path-pathnya itu dia lewat mana aja, itu traceroute fungsinya. Nah, defaultnya kalau yang ini topologi ini ya bukan default sih. Di topologi yang ini dia berarti lewat router ini kemudian ke internet gitu. Nah, akan muncul kasus seperti ini. Jadi misalkan gitu ya dalam suatu kondisi router MikroTik-nya itu ada lebih dari satu. Jadi di sini saya kasih MikroTik satu biji lagi. Jadi kita start dulu sambil nunggu loading. Nah, kemudian dia ada di bawahnya si MikroTik CHR1. Jadi topologinya kayak gini kira-kira. Ini, gitu. Kemudian ini Ether 3-nya connect ke CHR yang ini. Oh, bentar guys. Ini saya tambahin dulu adapternya. Cuma 2 ini nanti studi kasusnya kurang 5 lah ya, mensimulasikan RB X5 gitu ya. Jadi dia punya 5 UTP. Nah,
Jadi di sini si mikrotik 1 itu connect ke mikrotik 2. Nah, misalkan kayak gini misalkan. Kemudian baru dari mikrotik 2 itu dia connect ke Ubuntu Docker Guest 2. Nah, kira-kira kayak gini. Kayak gini lurus. Oke, sip. Di sini Ether 2 connect ke bawah, terus Ether satunya connect sama Ether 3. Bisa kita pindahin ini biar jelas. Nah, sip. Oke. ETH0-nya di sini, ini DHCP, yang ini ETH0 juga, dia juga pakai DHCP. Oke, nah kayak gini. Nah, misalkan kayak gini, ini contoh kasusnya gini. Misalkan Anda setup jaringan gitu ya di tempat yang mungkin dibedakan secara geografis ya gitu. Jadi yang ini misalkan satu gedung, ini gedung sendiri, gedung A gitu. Kemudian yang ini gedung B gitu ya. Nah, kemudian di gedung A sama gedung B itu agak jauh sehingga Anda masang router gitu di tiap gedungnya gitu. Atau mungkin kebutuhan tertentu gitu atau mungkin routernya kebanyakan gitu ya. Lah ini bisa ada kasus seperti ini gitu ya. Nah, akhirnya si si komputer Ubuntu Docker Guest 2 ini dia kan muternya gini dulu, terus gini baru ke internet gitu kalau mau akses ke internet. Atau kalau mau ke sini, dia muter ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Nah, itu di sini baru kita memanfaatkan yang namanya routing gitu ya, routing protokol gitu. Kalau istilahnya ini layer 3 lah. Kalau tadi IP address to IP address itu kan layer 2 gitu ya. Kalau di apa jenenge tabel OSI apa? Oh iya, tabel OSI itu dia layer 2. Nah, ini kita sudah ngomongin layer 3. Oh, layer 3. Layer 3 itu muter lewat protokol routing gitu. Nah, caranya ketika ada seperti ini gitu ya. Ini kita harus pastikan dulu gitu ya bahwa setiap sambungan-sambungannya dia bisa terkoneksi dulu deh setiap sambungannya. Jadi Gas satunya ke router bisa, gas 2-nya ke router 2 bisa, terus nanti antar routernya ini juga bisa. Itu dulu gitu ya. Jadi itu dipastikan dulu. Oke, misalkan yang di sini Ether 2 11, kemudian yang di sini misalkan yang Ether 2-nya kanan itu tak kasih 21/24. Misalkan gini deh. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Gitu ya. Jadi ini nanti dapatnya 2 X gitu ya, yang ini dapatnya 1X. Nah, kemudian ini kan juga butuh komunikasi ya antara Ether 3-nya router pertama sama Ether 1-nya router kedua. Nah, berarti di sini kan juga butuh alamat IP. Biasanya sih kalau point to point gini karena butuhnya cuma point to point ya, cuma router ke router dan nggak mungkin kecil kemungkinan di sini ada node yang lain, kita kasih ini aja lah, kasih alamat yang point to point. Misalkan 00/30 gitu ya misalkan. /30 itu kan cuma ada 2 host tuh. Nah, kita pakai alamat IP yang memang buat 2 node gitu. Oke. Yes, bentuknya kayak gini. Yes, dan ini kita harus pastikan dulu ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, begitu juga sebaliknya, ini juga bisa ke sini. Yes, itu dulu. Itu dulu ya. Oke. Sekarang saya setup sekarang dari ini dulu, dari mikrotik yang pertama bridge-nya tak hapus dulu deh. Yes, bridge-nya tak hapus. Tak hapus, tak kembalikan ke konfigurasi yang ininya cuma ada di Ether 2. Nah, sip. Oke, gini ya. Terus ya, gitu ya. Ether satunya yang ke atas tadi, ini yang ke internet, terus Ether 2-nya yang ke bawah. Oke. Terus berikutnya, nah ini kan sudah yang Docker G1 ini wis iso. Ya ping ke 11 bisa. Oke, sip. Oke, jadi ini sudah bisa komunikasi dengan ini. Sekarang saya butuh setup ini nih. Ini ke sini. Gitu ya. Berarti yang di sini kan harus tak kasih alamat IP dulu nih. Ini misalkan yang di sini tak kasih 1101/30. Yes. Terus yang di sini Ether satunya router 2 itu 02/30. Ingat harus satu segmen ya. Nah, yes, harus satu segmen. Tuh itu. Jadi yang di sini tak kasih 01. Oke. Berarti di sini saya tambahkan lagi 168.01/30 itu di Ether 3. Oke, wes masuk. Nah, sekarang ini yang agak tricky gitu ya. Jadi ini agak tricky. Kenapa? Kalau di lapangan beneran mungkin Anda bisa langsung nyolok kabel ke sini ya, terus ngeset si mikrotik si router yang ada di gedung satunya tadi gitu, atau di tempat satunya. Nah, kalau di GNS 3 ini dia nggak langsung terbaca gitu. Jadi kalau saya buka Winbox baru gitu ya.
Loh, ini kan router yang satunya, yang sebelah kanan tadi itu kan nggak langsung terbaca. Nggak langsung terbaca ini. Gitu ya. Nah, ada triknya biar dia bisa terbaca di sini. Caranya dengan memanfaatkan tools nah ini dia. Tools yang namanya ini Romon. Nah, router monitor. Jadi di dua router itu kita kasih romonnya di enable. Kemudian secretnya harus sama, terserah wis. Kita kasih 1 2 3 4 5 gitu deh misalkan. Jadi enable terus secretnya harus sama, wis. Ini tak klik OK. Nah, sekarang yang satunya nih. Nah, ini kan ya. Ini karena kita belum bisa masuk Winbox, ya terpaksa kita pakai konsulnya. Admin, nggak ada passwordnya. Oke. Kita aktifkan tool Romon. Tool Romon. Kemudian apa ya? Set. Oke, set. Enable yes. Jadi di-enablekan kan tadi, centang. Terus secretnya itu 1 2 3 4 5. Nah, ini jangan bingung ya. Jadi terminalnya si Mikrotik ini cara kerjanya sebetulnya sama aja dengan Winbox. Jadi mirip dengan Winbox. Kayak tadi nih. Saya kan kalau mau Romon saya buka tools, kemudian klik Romon. Ini ya. Nah, berarti logikanya gitu. Jadi di sininya itu saya masuk tool dulu kan. Terus masuk Romon. Nah, terus mau ngapain nih? Saya enable kan gitu ya. Terus saya kasih secret. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Oke. Sudah seperti itu, secretnya sudah sama. Harusnya sekarang dia sudah terbaca nih di sini. Seharusnya. Pokoknya ada kabel yang mengkonekkan itu dia harusnya sudah bisa terbaca. Bos, agak lama. Oh, gini Rek. Sorry. Salah. Ini diklik ini. Nah, ini kan router yang ini ya. Router yang bawah ini tadi ya. Mikrotik CHR1. Nah, kemudian ketika sudah diklik gitu, klik connect to Romon gitu. Nah, terus keluar di sini Romon Neighbor. Jadi ini router-router yang terkoneksi secara Romon. Nah, akhirnya kita bisa masuk ke router yang sebelah kanan. Loh, ini kan router yang sebelah kanan. Ya kan? Yes. Jadi ini belum ada konfigurasinya apa-apa. Loh, kan cek kosongan gitu ya. Ini router yang sebelah kanan. Oke, yes. Jadi sekarang terminalnya bisa kita quit dulu karena sudah bisa Winbox. Ya, kalau bisa quit kenapa harus pakai terminal gitu kan ya. Kecuali kondisi tertentu sih. Ada kondisi tertentu yang Anda itu harus pakai terminal ya. Misalkan ketika koneksinya lagi jelek banget gitu ya. Itu kalau kita buka Winbox mungkin ceket-ceketan gitu ya. Akhirnya ya kita mau nggak mau pakai terminal gitu ya. Oke. Nah, itu sekarang kita bisa masuk. Terus agak tricky lagi. Jadi gini, ini kan kita nggak tahu ya, ini mana yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan, karena namanya sama-sama Mikrotik, ya kan? Gitu. Ya nggak mungkin juga kan Anda mau menghafalkan MAC address ini, gitu, wangel gitu ya. Nah, caranya biar kita nggak ketuker, gitu ya. Takutnya nanti kita ketuker, harusnya settingan buat ini kita pasang di sini, atau sebaliknya, gitu. Nah, caranya kita bedain pakai identitas. Jadi biar nama ini berubah, biar nggak salah, gitu ya. Caranya di sistem, kemudian identity. Nah, ini sepele tapi penting kira. Jadi identity ini dikasih, misalkan ini CHR01. Nah, jadi ini atasnya berubah. Ya. Begitu juga yang ini. Sistem, identity, ini kasih CHR02. Dari CHR01 sampai CHR02. Nah, ini sepele tapi ya daripada kita salah config gitu ya. Jadi kita tahu, oh sekarang ini Winbox-nya ini lagi di Winbox yang CHR02 gitu ya. Kalau yang ini tadi di CHR01 gitu ya. Nah, itu ya. Itu saya rekomendasikan seperti itu. Jadi walaupun di lapangan beneran gitu ya, saya rekomendasikan kalian harus ngeset identity sesuai dengan user terserah, yang penting di set gitu ya. Jadi kalian tahu, oh, ini saya lagi masuk ke router yang mana. Oke. Kembali lagi, ini sudah bisa connect ke sini, terus ini sudah punya alamat IP. Sekarang gimana caranya CHR2 ini connect ke CHR1? Lewat ini kan, lewat alamat IP ini /30. Berarti di CHR2 ini saya kasih alamat IP nih. 02/30 itu di header 1. Oke, karena yang connect ke sini kan dia header 1 nih. Ayo. Jadi ini header 1. Wes. Harusnya sekarang dia sudah bisa komunikasi ke kiri. Ping 192.168.01. Loh, wes masuk. Oke, jos. Sekarang dia ke bawah.
Nah, ini sudah bisa ke sini, sekarang ini ke sini. Ya, ini ke sini. Pakai DHCP juga, Rek, gitu ya, namanya connect ke router. Kalau nggak DHCP, yes, bingung lah ya, gitu ya. Oke. Jadi saya kasih alamat IP dulu, sama seperti tadi. Ini berarti 1.1/24, itu di ether 2. Ethernya masih, saya tadi kayaknya sudah nambah deh. Iya, belum di restart kali ya. Oke, bentar. Ini di restart dulu aja. Kita exit dulu. Oke, kita reload dulu. Stop. Kemudian start lagi. Yes. Biar dia ethernya 5. Oke, sip. Ethernya udah 5. Coba dulu new inbox. Ya sih, sponsor anakku, Rek. Ini apa? Ya, sambil nunggu ini lagi loading kayaknya dia. Coba deh kita buka dulu terminalnya. Oke, sudah kita buka terminalnya. Oke, sudah connect. Harusnya udah masuk di sini. Kok turun? Disconnect dulu. Neighbor, oke, ke sini. Connect to Romon. Nah, ini dia. Oke, sip. Dia sudah masuk. Sekarang kita masuk lagi ke CHR2. Yo, pastikan ya. Ini kita masuknya ke CHR2. Ini tak matiin. Oke, sekarang berarti ini mau ngasih alamat IP ke bawah. Dia harus punya dulu 21. IP address. Ini CHR berapa? CHR2. Kok 11 toh, Rek? 21. Oke, 21. Kemudian dia ngasih alamat IP ke ether 2 ya. Ether 2, ini beneran ether 2. Sip. Kita bikin DHCP IP DHCP server untuk ether 2. Next, oke, harusnya udah bener semua, oke. DNS-nya pakai router aja seperti sebelumnya, 21. Next, resource time-nya 21. Oke, sip. Oke. Jangan lupa ini dihidupin. Jos, low, sip, yuk. Nah, oke. Sekarang seharusnya komputer ini sudah bisa komunikasi dengan router yang di atasnya. Harusnya. Oke. Coba kita cek. Ubuntu Docker Guest 2. Ping 192.168.21. Tuh, masuk ya. Dah. Yes, oke. Dah, sekarang ini sudah bisa ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Oke. Nah, berikutnya gitu ya. Ini kan udah beres nih, ya tadi udah beres. Bahkan Ubuntu Docker Guest 1-nya dia sudah bisa connect ke internet. Yes kan? Ya, sudah bisa connect ke internet. Nah, sekarang kita mau menghubungkan nih ya, Jadi misalkan ini si Ubuntu Docker G1 itu biar bisa komunikasi dengan ini. Ya, kalau ini kan sudah bisa ke sini. Ini juga sudah bisa ke sini, Rek, lewat 02 ini tadi ya. Jadi yang 01 ini dia harusnya sudah bisa ke 02 harusnya. Turun ternyata. Kalau 01 bisa. Oh, ya, oke. Paham. Harusnya udah bisa ya. Coba dulu deh. Bentar. Kalau yang CHR1 oke, ini udah bisa kan? 802. Oke, bisa. Oke, ini harus. Karena kena NAT itu kali ya. Bentar. IP router 10 lebih ya wis. Oke, wis lah. Wis. Nah, yang pertama harus dipastikan ya. Ini saya nggak tahu ya. Ini kok nggak bisa ya? Kayaknya gara-gara kena NAT deh. Ini harus bisa dipastikan bahwa ini harus harus bisa connect ke sini dulu. Oke. Kenapa kok ini tadi nggak bisa ke sini gitu ya? Karena ini kan dia belum mengenali ini gitu. Dia belum punya default router gitu. Jadi default root ya. Default root itu maksudnya adalah alamat gitu ya. Alamat yang kalau kita nggak nemu apa-apa, kita akan menghubungi si hal tersebut. Kayak gini misalkan, gini deh. Contoh Docker G1. Ini kalau mau ke Google gitu, di sini kan nggak ada Google nih. Nah, kita bikin default gateway kan, default gateway kayak di IP-nya itu loh, di IP-nya Windows itu kan ada default gateway. Nah, default gateway itu jadi kalau aku nggak nemu di tabel routingku, aku akan ngubungin siapa? Ngubungin si router ini. Nah, begitu juga ini.
Ini kan belum punya default root. Dia kan belum connect. Kalau ini kan dia dapatnya udah langsung dapat DHCP di Ether 1 kan. Kalau ini kan belum punya dia. Jadi kalau dia nggak tahu nih, nggak tahu path apa-apa, dia harus menghubungi siapa? Harus menghubungin sini gitu ya. Karena kan yang connect ke internet ini. Ya. Jadi ini harus twing terus belok ke sana gitu lah. Jadi di CHR2, nah di CHR2 menu rute itu ada di sini. IP kemudian rute. Di MikroTik itu di IP rute. Nah, ini kita tambahkan default root. Default root itu berarti kita tambahkan di ST address 00 bla 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 /0. Ini default root. Jadi kalau nggak nemu di tabel routing, dia akan mencari ke alamat yang kita taruh di sini. Kemudian gateway-nya berapa? Nah, gateway ini jadi 00 tadi. Mana tadi? Sorry. 00 tadi. Jadi kalau ini nggak nemu apa-apa, dia akan ngubungin ini. 01 kan? Nah, wis tempel. Jadi kalau nggak nemu apa-apa, dia akan ngubungin si 01. Oke. Jadi default gateway-nya router sekarang ke 01. Nah, harusnya sekarang sudah bisa. 02. Ya. Kenapa tadi kok nggak bisa? Gitu. Karena datanya itu bisa berangkat, nggak bisa pulang. Gitu. Jadi ini bisa ngubungin ini karena dia lewat sini, terus dikasih sini. Tapi ini mau ngubungin si 1210/24 itu kan nggak ngerti, aku kudu nang ndi. Nah sekarang karena dia sudah punya default root, pokoknya ini ono apa-apa aku nggak punya tabelnya, aku akan ngubungin ini. Jadi datanya sudah bisa muter. Yes, beres. Ini sudah bisa komunikasi ke sini. Sekarang yang jadi masalah berikutnya, ini mau komunikasi ke sini. Ini nggak iso ini nggak bisa gitu ya. Hampir bisa dipastikan ini nggak bisa. Ping 192.168 piro iki alamat docker 2-nya. Coba docker 2-nya ini if config dia 2254 ya. Docker 2-nya ya, 2254. Coba dari 1. Ping 2254. Tuh kan. Bingung. Jadi kalau saya trace route gini 2254, tuh dia berhasil berangkat ke 01 terus ke 10032. Jadi malah mencungul keluar ke Ether 1 gini. Nah, sekarang kita akan bikin rute. Jadi kita menginformasikan ke sini bahwa hei, kamu router 1, kalau kamu mau cari si 20/24 itu ke aku, ke router 2. Begitu juga sebaliknya. Di router 2, kamu kalau mau nyari 10 itu lewat aku gitu ya. Tapi di router 2 kayaknya kita nggak perlu nambahin karena di router 2 kan udah jelas. Terus pokoknya aku nek gak nemu aku ke ngubungin router 1. Oke, langsung dipraktekkan aja biar nggak bingung. Jadi yang pertama di router 1, di router yang pertama, kita perlu menginformasikan ini. Ini network ini. 20 ya. Jadi kita tambahkan di IP rute. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Ini kan nggak ada nih 20-nya. Jadi kalau nggak ada dia akan ngubungin default gateway 00. Lah 00-nya kan masalahnya ke internet. Terus di internet jelas nggak ketemu itu 20 ini. Oke. Yang di sini kita tambahkan. Jadi kalau mau mencari 20/24 lewat router 2. Nah, dia ke router 2 ngubunginya lewat apa? Kan lewat alamat IP nih, 02. Nah, ini. Klik OK. Wis, beres. 20. Jadi sekarang si router ini tahu, oh aku kalau mau menghubungi alamat network 20/24 itu lewat si router 2 ini tadi. Makanya sekarang seharusnya itu dia udah bisa sih harusnya. Ping 2254. Udah jalan ya. Kalau kita cek trace route-nya, coba ya di trace route ya. 2254 set. Nah, kelihatan kan? Dia lewat 11 dulu. Jadi dia lewat sini dulu 11. Kemudian setelah 11 dia dilempar ke 02, 02 kan. Jadi dari sini set belok ke sini, set terakhir baru dapat si 2254. Set. Nah, itu juga sebaliknya. Coba dari 22. Trace route ke 1 piro mau? 254 apa ya? Ini. Dia ke 21 dulu, ke atas ini dulu. Terus baru ke 01 terus 1254. Gitu. Nah, itu caranya. Coba kalau kalian lihat ini Docker 2 ini harusnya sudah bisa internetan harusnya. Oh enggak ternyata. Belum ternyata. Jadi sekarang ini sudah bisa internetan. Ini udah bisa terhubung ya. 2 ini udah bisa terhubung. Ini juga bisa ke sini, ini bisa terus di dalam ini bisa. Terus ini bisa ke internet, tapi ini belum bisa ke internet. Ya, nah coba dicek lagi. Sekarang di router 2-nya dulu. Kita masuk router 2-nya. Apakah router 2-nya sudah bisa ke internet?
Coba dulu. Ping google.com. Jos. Nah, ternyata dia belum bisa. Tapi kalau ping 888, ternyata sudah bisa. Kenapa? Berarti dia belum dapat DNS. Dia belum set DNS nih karena kan ini memang apa namanya statis kan ya. Ini nggak DHCP, nggak ngasih alamat DNS secara otomatis. Nah, berarti kita set aja DNS-nya. Caranya di IP DNS. Oke. Nah, DNS-nya pakai router sebelah. Sebelahnya kan 1 kan, 01. Ini kan DNS-nya ini. Terus mana tadi? Ini 01, klik OK. Nah, sekarang harusnya dia sudah bisa ke Google. Oh, udah jalan nih. Dia sudah bisa ke Google. Kemudian yang di bawahnya tadi Ubuntu Docker Guys 2, dia juga memanfaatkan DNS yang di sini, allow kan, udah di allow. Jadi harusnya sekarang yang 2 pun itu sudah bisa ke internet, harusnya. Wah, sip. Oke. Coba lihat rutenya. Traceroute google.com. Kalau Google dia lewat mana? Lewat 21 dulu, ya, lewat 21 di router 2. Lewat sini dulu. Terus setelah itu dia belok ke kiri, ya kan? Belok ke 01. Belok ke kiri sini, baru dia ke atas ke 32 guys, cungul ke atas. Nah, wis golek nang internet sudah jelas. Oke. Begitu dulu untuk static routing sederhana gitu ya, kasus static routing sederhana. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Jika ini bermanfaat silahkan di share ke teman-temannya. Kita lanjutkan ke video-video yang lain.